Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Anggota kelompok kami ada Aisyah Salsabila, Ariska Raihania, Jati Haryo, Faras Fadia, Indah Farah, dan Muhammad Raihan. Hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dinamai dari ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tidak hanya dapat menghitung, tapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Rumus hukum Ohm. Simbol yang digunakan pada hukum Ohm adalah V untuk voltase atau tegangan listrik yang diukur dalam satuan volt, R untuk resistansi atau hambatan yang diukur dalam satuan ohm, dan I untuk arus listrik yang diukur dalam satuan ampere. Sesuai dengan bunyi hukum Ohm, secara matematis untuk menghitung besar voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I per R. Dan untuk menghitung kuat arus listrik, memakai rumus I sama dengan V per R, sedangkan untuk mendapatkan hambatan, maka rumusnya adalah R sama dengan V per I. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian yang tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff. Dan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff, yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi, jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kelebihan rangkaian seri. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Dan yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Meskipun hambatan masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kekurangan rangkaian seri. Adapun kekurangan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Dan yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Kelebihan rangkaian paralel. Adapun kelebihan rangkaian paralel ialah seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Kelemahan rangkaian paralel. Adapun kelemahan rangkaian paralel ialah yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Dan yang kedua, besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan. Baik, pertama-tama kita akan mengukur arus dan tegangan pada rangkaian seri. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam membuat rangkaian seri adalah mengambil baterai. Kemudian, ambil lampu dan posisikan lampu. Di sini kita akan menggunakan 3 buah lampu. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menyambungkan dengan menggunakan wire atau kabel.
Jangan lupa untuk menambahkan switch guna memutus arusnya. Dan jadilah rangkaian seri. Jika kita sambungkan hambatannya, lampu akan menyala dan dapat dilihat arah elektronnya ini dari negatif ke positif. Dan dapat dilihat pula arah konvensionalnya dari arah konvensionalnya, yaitu positif ke negatif. Sekarang kita akan mengukur beda potensial pada rangkaian seri ini. Dimulai dari besar potensial dari baterai, yaitu sebesar 9 volt. Kemudian kita akan coba di tiap-tiap hambatannya. Di lampu pertama dapat kita lihat 3 volt. Di lampu kedua 3 volt. Dan di lampu ketiga juga 3 volt. Di sini dapat disimpulkan bahwa besarnya tegangan di rangkaian seri itu berbeda. Sedangkan sekarang kita ini akan mengukur besarnya kuat arus pada tiap lampunya. Dapat kita lihat kuat arus lampu 1 adalah 0,45 ampere. Di lampu kedua 0,45 ampere. Dan di lampu ketiga pun juga sama, yaitu sebesar 0,45 ampere. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kuat arus pada rangkaian seri itu sama. Nah, untuk menghitung besar tegangan total dalam rangkaian seri ini tuh rumusnya V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan untuk menghitung kuat arusnya, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dikarenakan kuat arus dalam rangkaian itu sama. Lalu untuk menghitung hambatannya, yaitu R total, dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3. Mungkin sekian penjelasan tentang rangkaian seri dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Sebelum itu saya akan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang ada di sini. Yang pertama ada kabel, yang kedua ada baterai sebagai sumber energi, yang ketiga ada bola lampu sebagai hambatan, yang keempat ada resistor atau hambatan pengantar listrik yang berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian tersebut, dan setelahnya ada saklar. Saklar ini berguna untuk mematikan lampu atau menghidupkan lampu. Jika lampunya mati, maka dapat diartikan sebagai rangkaian yang terbuka, sedangkan jika lampunya menyala, maka dapat diartikan sebagai rangkaian yang tertutup. Lalu di sini ada voltmeter dan ampermeter. Voltmeter berguna untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik rangkaian, dan simbolnya adalah V, sedangkan ampermeter berguna untuk mengukur arus listrik dan simbolnya adalah I. Dari rangkaian yang sudah saya buat, di sini dapat kita lihat yang paling terang cahayanya adalah yang memiliki hambatan yang paling kecil, yaitu yang 10 ohm. Kenapa seperti itu? Mari kita ukur tegangannya. Tegangan yang ada di paling bawah ada 9 volt. Sedangkan yang di tengah tegangannya adalah 9 volt juga, dan yang paling atas tegangannya pun 9 volt. Jadi kalau di rangkaian paralel besar tegangannya setiap komponen adalah sama, yaitu 9 volt ya di sini. Sekarang kita ukur kuat arusnya. Yang 10 ohm kuat arusnya adalah 0,9 ampere, sedangkan yang 15 ohm 0,6 ampere, dan yang 20 ohm ada 0,45 ampere. Ternyata semakin kecil hambatannya, kuat arusnya semakin besar, sedangkan tegangannya tetap sama, yaitu 9 volt ya di sini. Ketika setiap komponen tegangannya sama, maka tingkat keterangan lampu bergantung dengan kuat arusnya. Karena kuat arus di hambatan yang paling kecil itu kuat arusnya yang paling besar, maka nyala yang paling terang ada di hambatannya yang paling kecil, yaitu yang paling atas, yang 10 ohm ini.
Arus keseluruhannya, mari kita hitung, ada 1,95 ampere. Kalau kita tambahkan 0,9 ampere ditambah 0,6 ampere dan ditambah 0,45 ampere, maka hasilnya sama dengan 1,95 ampere. Itu berarti bahwa arus total adalah jumlah dari arus di masing-masing komponen sehingga rangkaian paralel ini disebut rangkaian pembagi arus. Jika saya matikan lampu di salah satu komponen, maka lampu-lampu yang lain akan tetap menyala. Oleh karena itu, rangkaian paralel berguna untuk pemasangan instalasi di rumah-rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel atau campuran. Pada rangkaian seri dan paralel ini terdapat satu buah baterai yang memiliki tegangan sebesar 9 volt dan 3 buah bohlam yang masing-masingnya memiliki hambatan sebesar 10 ohm. Jika dilihat seperti ini, elektron bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sedangkan jika dilihat secara konvensional, arus listrik bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Arus listrik ini dilambangkan dengan I, lalu baterai ini atau tegangan ini dilambangkan dengan V, lalu bohlam ini dilambangkan dengan R atau hambatan. Jadi ini R1, R2, R3, lalu ini I1, I2, dan I3. Lalu kita akan menganalisa beberapa hal. Yang pertama, menghitung hambatan total dengan rumus R total sama dengan R seri ditambah R paralel. R serinya sudah diketahui yaitu 10. Lalu kita akan menghitung R paralelnya dengan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10, 2 per 10, lalu dibalik jadi 10 per 2 sama dengan 5. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15 ohm. Lalu kita akan menghitung arus listriknya dengan rumus I sama dengan V per R. V-nya sudah diketahui yaitu 9, dan R totalnya yang tadi sudah dihitung yaitu 15. Berarti 9 per 15 sama dengan 0,6. Maka kita akan menggunakan ampere meter untuk membuktikan 0,6 atau tidak. Ya, ini 0,6. Lalu kita akan melihat I1-nya 0,6 juga, I2-nya 0,3, dan I3-nya itu 0,3. Kenapa bisa berbeda? Karena ini terjadi hukum Kirchhoff 1, yaitu arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Lalu kita akan membuktikan kenapa ini bisa 0,3 dengan menggunakan rumus perbandingan, yaitu R2 dibanding dengan R3, yaitu 10 dibanding 10, 1 banding 1, diperkecil. Maka R2-nya itu 1 per perbandingan ini ditambah perbandingan ini, 1 ditambah 1, lalu dikali dengan arus listriknya, 0,6. Maka hasilnya itu 0,3. Nah, ini benar, makanya 0,3. Lalu kita akan menghitung V totalnya dengan rumus I dikali R. I-nya itu 0,6, I totalnya, lalu R totalnya itu 15. 0,6 dikali 15 itu 9, maka kita akan buktikan dengan voltmeter. Hasilnya yaitu 9. Kita juga akan menghitung V1-nya dengan rumus yang sama, I1 dikali R1. I1-nya ini 0,6, dan R1-nya itu 10. 0,6 dikali 10 yaitu 6. Ini benar 6. Kita juga akan menghitung V2-nya dengan rumus yang sama, I2 dikali R2. I2-nya yaitu 0,3, lalu dikali dengan R2-nya yaitu 10. Maka 0,3 dikali 10 yaitu 3. Ini benar 3. Lalu sama dengan V3. V3 juga rumusnya I3 dikali R3. Berarti I3-nya itu 0,3. Dikali R3-nya yaitu 10. 0,3 dikali 10 yaitu 3.
Maka kesimpulan dapat kita ambil adalah tegangan pada rangkaian seri dan paralel ini berbeda, tetapi arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Sekian, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Bunyi dari hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar. Oke, kita mulai dari rangkaian seri. Kita cari dulu kuat arusnya. Rumusnya adalah V per R. Nah, ini V-nya kita dapat 20 volt. R-nya ini 40 ohm. Nah, berarti kan kita udah dapat nih. Tinggal kita bagi 20 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,50 ampere. Selanjutnya kita akan buktikan hukum Ohm, yaitu beda potensial sama dengan tegangan baterai. Karena tegangan baterai di sini 20 volt, maka beda potensial ujung hambatannya terbukti bahwa beda potensial ujung-ujung penghantarnya 20 volt yaitu sama dengan tegangan baterai. Oke, di sini kita bakal masuk ke rangkaian paralel. Pertama-tama kita cari dulu hambatan paralelnya dengan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, R1-nya kita dapat di sini itu 6 dan R2-nya kita dapat di sini itu 12. Nah, jadi kita tulis dulu 1 per 6 ditambah 1 per 12. Lalu kita samakan penyebutnya. Jadi 2 per 12 ditambah 1 per 12. Nah, hasilnya itu 3 per 12. Lalu kita balik jadi 12 per 3. Dan hasilnya itu jadi 4. Nah, lalu kita cari kuat arusnya dengan rumus V per R. Karena tegangannya tadi adalah karena tegangan baterainya nilai 10, kita bagi dengan hambatannya yaitu 4. Dan hasilnya sama dengan 2,5 ampere. Nah, kita ini udah ketemu ya 2,5 ampere. Nah, di sini kita bakal membuktikan hukum Ohm, yaitu dengan meletakkan masing-masing ini di ujung hambatan. Nah, buat R2 ini benar 10 volt. Dan buat R1-nya ini benar 10 volt. Nah, di sini itu hasilnya sama-sama 10, yang berarti beda potensial dari ujung-ujung hambatan sama dengan tegangan baterai. Berarti udah kebukti ya hukum Ohmnya gimana. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian campuran. Pertama, kita hitung dulu nih rangkaian paralelnya dengan rumus yang tadi ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, karena penyebutnya di sini udah sama, jadi kita nggak perlu nyamain lagi penyebutnya, tinggal kita masukin aja angkanya. Jadi 1 per 30 ditambah 1 per 30, hasilnya itu 2 per 30. Nah, kita balik jadi 15. Nah, untuk R total paralel udah ketemu. Sekarang kita cari yang R total seri. Yang ini gampang, kita nyarinya yang seri. Tinggal kita tambahkan total seri ditambah yang tadi, hasil yang tadi ya, yang 15 punya paralel. Jadinya 25 tambah 15, jadinya 40 ohm. Selanjutnya, kita cari kuat arus dengan rumus V per R. Nah, V-nya itu 20. Nah, ini udah benar ya. Nah, lalu kita akan buktikan hukum Ohm yang ada pada rangkaian seri dulu ya. Nah, di sini kenapa bisa jadi 12,5? Nah, ini tuh karena kuat arus dari serinya ini dikali hambatan itu sendiri. Jadinya tuh 0,5 dikali 25. Tadi kan kuat arusnya kan udah ketemu nih, yang ini nih. Dikali 25. Hasilnya segini. Nah, sekarang kita cek yang ini. Cek yang paralel ya. Nah, di sini tuh voltnya 7,5. Ya, sama 7,5. Nah, kenapa bisa 7,5? Jadi, nilainya ini didapat
dari 20, ini tegangan dari baterainya ini, dikurang dari yang tadi, yang paralel, yang seri ini. Dikurang dari ini. Hasilnya sama dengan ini. Buat yang paralel. Nah, hasilnya 7,5. Nah, jika kita gabung keduanya, ujung-ujung hambatan keduanya, maka akan menghasilkan tegangan 20 volt. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu adalah benar. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya di sini akan membuktikan hukum 1 Kirchhoff. Yang pertama saya akan membuktikan dengan rangkaian seri. Nah, di sini bisa kita lihat tegangan pada baterai adalah 12 volt. Kemudian saya menggunakan dua buah lampu yang masing-masing hambatannya adalah 30 ohm dan 20 ohm. Kemudian saya akan mengukur kuat arus menggunakan ampermeter. Di sini bisa kita lihat arus yang mengalir dari baterai ke lampu adalah 0,24 ampere. Kemudian saya akan coba kuat arus pada lampu yang hambatannya 30 ohm. Bisa kita lihat bahwa kuat arusnya adalah 0,24 ampere. Selanjutnya kita coba pada lampu yang hambatannya 20 ohm dan memiliki kuat arus yang sama yaitu 0,24 ampere. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa rangkaian seri ini sama dengan arus yang mengalir di setiap lampu dan ini sudah sesuai dengan konsep hukum 1 Kirchhoff. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan hukum 1 Kirchhoff dengan rangkaian paralel. Di sini bisa kita lihat bahwa tegangan pada baterai adalah 9 volt. Kemudian kita akan menyalakan dan kita akan mulai membuktikan kuat arus yang mengalir dari baterai ke lampu adalah 1,35 ampere dan masuk ke titik percabangan yang terbagi menjadi 2. Kita akan mulai menghitung kuat arus pada lampu yang hambatannya 10 ohm adalah 0,90 ampere. Kemudian kuat arus yang hambatannya 20 ohm adalah 0,45 ampere. Dan jika ditambah, maka akan menghasilkan kuat arus 1,35 ampere. Maka ini sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Hukum 1 Kirchhoff. Baik, selanjutnya saya akan membuktikan hukum 1 Kirchhoff dengan menggunakan rangkaian campuran yaitu seri paralel. Di sini bisa kita lihat bahwa rangkaian seri paralel ini mempunyai baterai dengan tegangan 10 volt. Kemudian terbagi menjadi rangkaian paralel yaitu dengan hambatan 12 ohm dan 15 ohm. Kemudian rangkaian serinya memiliki hambatan 10 ohm. Kita akan mulai menyalakan dan kita akan menghitung total arus yang mengalir yaitu 0,60 ampere. Kemudian lanjut dan terbagi menjadi 2 yaitu di sini saya akan menghitung kuat arusnya pada lampu yang memiliki hambatan 15 ohm yaitu
0,27 ampere. Kemudian pada lampu yang memiliki hambatan 12 ohm 0,33 ampere. Selanjutnya kita menuju rangkaian seri yang memiliki hambatan 10 ohm memiliki kuat arus sebesar 0,60 ampere. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa rangkaian seri paralel ini sudah memenuhi hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar.